Apa ya bioteknologi? Jadi bioteknologi itu adalah gabungan dari biologi dan teknologi, itu ya. Merupakan dua kata yang digabungkan jadi satu, namanya bioteknologi. Tapi apa ya kira-kira maknanya bioteknologi? Nah, bioteknologi ini adalah ilmu yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup atau produk makhluk hidup dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Nah, makhluk hidup yang digunakan ini bisa berupa bakteri, virus, ataupun jamur. Tipe bioteknologi dibagi jadi dua, ada yang namanya bioteknologi konvensional atau tradisional dan bioteknologi modern. Bioteknologi konvensional ini disebut juga prosesnya namanya fermentasi. Cara ini telah dilakukan sejak 7.000 sampai 6.000 tahun sebelum Masehi loh. Udah lama banget ya. Pada buku Food Biotechnology disebutkan bangsa Irak membuat keju dengan memfermentasikan susu sapi. Nah, ini sudah mereka lakukan dari sekitar tahun 6.000-an sebelum Masehi. Jadi udah lama banget nih. Sementara di Indonesia, nenek moyang kita juga melakukan fermentasi loh. Nah, nenek moyang kita melakukan fermentasi terhadap kacang kedelai sehingga menghasilkan tempe. Jadi, tempe adalah makanan khas Indonesia. Sementara penemuan bioteknologi modern ini diawali dengan ditemukannya struktur ganda DNA. Nah, sehingga di tahun 1973, rekayasa genetika berhasil dilakukan untuk pertama kalinya. Oke, sekarang kita cek yuk perbedaan bioteknologi konvensional atau tradisional dengan yang modern. Pada bioteknologi konvensional atau tradisional, mikroorganisme digunakan secara langsung. Tapi pada bioteknologi modern digunakannya tidak secara langsung nih. Kemudian yang konvensional, alat dan metodenya masih sederhana. Sementara modern, alatnya modern, kemudian metodenya juga lebih rumit. Proses pada konvensional ini disebutnya fermentasi, sementara pada modern prosesnya banyak nih atau metodenya banyak. Ada melalui kultur jaringan, rekayasa genetika, cloning, inseminasi buatan atau kawin suntik, bayi tabung atau fertilisasi in vitro. Nah, bioteknologi konvensional atau tradisional ini produknya banyak nih. Biasa digunakan pada produk pangan yaitu keju, yogurt, kecap, tempe, tape, oncom, roti, nata de coco. Sementara produk bioteknologi modern ini salah satunya ada yang namanya hormon insulin. Ini digunakan pada penderita diabetes, kemudian tanaman dan hewan transgenik ya, hasil dari rekayasa genetika. Ada juga domba doli hasil dari cloning. Kemudian juga vaksin. Nah, sekarang kita cek pada bioteknologi konvensional tadi disebutkan prosesnya adalah fermentasi. Nah, proses fermentasi ini membutuhkan mikroorganisme. Tuh ya, kita cek yuk. Pertama, pada pembuatan tempe ini dibutuhkan jamur Rhizopus oryzae atau Rhizopus oligosporus. Kemudian pada pembuatan oncom yang dibutuhkan adalah jamur Neospora crassa. Pada pembuatan kecap yang dibutuhkan jamur Aspergillus wenti. Nah, semua ini tempe, oncom, kecap, bahan bakunya adalah kacang kedelai. Jadi kacang kedelai dengan pemberian dari mikroorganisme tertentu ya dihasilkanlah fermentasi tempe ataupun oncom ataupun kecap. Kemudian selanjutnya pada pembuatan keju kita membutuhkan bakteri namanya Lactobacillus lactis. Pada pembuatan yogurt bakteri Lactobacillus bulgaricus. Kemudian pada pembuatan mentega bakterinya Leuconostoc dextranicum. Nah, bahan bakunya adalah susu. Nah, selanjutnya adalah roti. Ini membutuhkan jamur Saccharomyces cerevisiae,
tape juga Saccharomyces cerevisiae, dan ada nata de coco, bakterinya Acetobacter pseudomonas. Nah, pada pembuatan roti, bahan bakunya adalah tepung, pada pembuatan tape, bahan bakunya singkong, sementara nata de coco, bahan bakunya adalah air kelapa. Oke, itu adalah mikroorganisme yang digunakan pada bioteknologi konvensional. Sekarang kita bahas teknik bioteknologi modern. Tadi ada banyak ya. Kita bahas beberapa saja. Yang pertama adalah kultur jaringan. Di kultur jaringan ini adalah suatu bioteknologi dengan cara menumbuhkan sel atau jaringan tumbuhan atau hewan di dalam media buatan di laboratorium. Nah, kelebihannya bisa menghasilkan tanaman unggul dalam jumlah yang banyak dan cepat, kemudian memiliki sifat yang persis sama seperti induknya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan keturunan yang unggul atau tanaman yang unggul, maka kita juga ambilnya dari sel dari induk yang unggul juga. Kemudian bibit yang dihasilkan bebas dari penyakit ya, karena bibit ini ditumbuhkan di media buatan di laboratorium yang itu steril, jadi terbebas dari penyakit atau hama. Kemudian juga tidak tergantung pada musim tertentu, artinya bisa kita tanam kapanpun. Oke, kemudian yang berikutnya adalah rekombinasi gen atau DNA rekombinan. Nah, ini adalah teknik bioteknologi dengan cara menyisipkan gen dengan bantuan mikroorganisme sehingga dihasilkan individu dengan sifat yang baru. Jadi gennya disisipkan nih seperti di gambar di bawah ini ya. Tuh. Nah, disisipkan sehingga didapatkanlah individu dengan sifat yang baru. Oke, ini rekayasa gen seperti ini banyak terjadi. Nah, salah satunya misalkan ketika ingin mendapatkan sapi dengan daging yang banyak, nah bisa melalui teknik DNA ini. Oke, kemudian ada buah yang dikombinasikan, misalkan buah jeruk dengan pepaya. Nah, ini bisa disisipkan sehingga akhirnya mendapatkan individu buah yang baru. Nah, pada pembuatan hormon insulin contohnya, kalau di teknik ini bisa digunakan untuk pembuatan insulin, atau tanaman dan hewan transgenik juga bagian dari teknik ini ya. Berikutnya yang ketiga adalah cloning. Nah, cloning atau disebut juga pencangkokan inti sel. Jadi ini teknik menggandakan keturunan dengan kode genetik yang sama dengan induknya. Oke, jadi dicangkok inti selnya. Nah, ini pernah dilakukan dan berhasil sehingga dinamakanlah domba doli hasil cloning. Tapi umur domba doli ini tidak lama, tuh ya. Jadi ini masih ada kekurangannya pada tahap cloning ini. Oke, sekarang kita cek dari sekian banyak tadi bioteknologi, manfaatnya kira-kira apa aja ya? Yang pertama adalah meningkatkan gizi hasil pangan. Kemudian juga meningkatkan ketahanan suatu tumbuhan terhadap penyakit. Dapat dihasilkan tumbuhan secara cepat dan banyak ya, tadi melalui kultur jaringan misalkan. Kemudian memperbaiki kualitas susu dan daging hewan ternak. Nah, ini juga bisa melalui teknik DNA rekombinan. Menghasilkan daging yang banyak dan cepat, ini juga sama. Meningkatkan ketahanan hewan ternak terhadap penyakit, ini juga bisa melalui teknik DNA rekombinan. Menyembuhkan penyakit keturunan seperti hemofilia, buta warna, menyembuhkan penyakit tertentu seperti diabetes, cacar, dan lain-lain melalui penemuan vaksin dan hormon insulin misalkan. Kemudian juga meningkatkan kualitas lingkungan yang sehat melalui tereduksinya zat pencemar. Penerapan bioteknologi di bidang pertanian. Yang pertama adalah kultur jaringan. Apa sih kultur jaringan itu? Kultur artinya pembudidayaan, sedangkan jaringan artinya sekelompok sel yang mempunyai bentuk dan fungsi yang sama. Dengan demikian, kultur jaringan artinya
membudidayakan suatu jaringan makhluk hidup menjadi individu baru yang mempunyai sifat sama seperti dengan induknya. Pemanfaatan selanjutnya adalah insektisida dari bakteri. Ada beberapa bakteri yang menghasilkan zat yang mematikan bagi serangga, sehingga dimanfaatkan sebagai insektisida. Misalnya Bacillus thuringiensis. Bakteri ini menghasilkan racun. Racun ini menyerang saluran pencernaan hama serangga, sehingga hama tersebut berhenti makan dan akhirnya akan mati. Penerapan bioteknologi selanjutnya di bidang pertanian yaitu pembastaran atau persilangan. Pembastaran atau persilangan merupakan perkawinan antara dua individu tanaman yang berbeda varietas, tetapi masih dalam satu spesies. Pembastaran merupakan cara yang sederhana, murah, dan paling mudah untuk menghasilkan tanaman pangan varietas unggul. Contoh tanaman pangan varietas unggul tersebut antara lain padi IR8, IR20, PB8, IPA 10, dan Inpari 33, dan masih banyak lagi contoh dari hasil pembastaran. Pemanfaatan bioteknologi di bidang pertanian selanjutnya adalah pemanfaatan teknologi nuklir. Fungsinya untuk apa? Yang pertama, mutasi tanaman untuk mendapatkan varietas unggul. Yang kedua, pemberantasan hama tanaman. Yang ketiga, pengawetan makanan. Sedangkan yang keempat, mengetahui masa pemupukan yang paling baik. Pemanfaatan selanjutnya adalah di bidang hidroponik. Hidroponik merupakan metode bercocok tanam tanpa tanah. Media yang dipakai biasanya kerikil, pasir, sabun kelapa, zat silikat, pecahan batu, dan lain-lain. Keberhasilan hidroponik bergantung pada kebersihan wadah, media, dan tanaman yang digunakan. Keuntungan daripada hidroponik yang pertama adalah tanaman berkualitas tinggi, bebas hama penyakit, tidak harus mengikuti musim tanam, tidak memerlukan tanah yang luas, serta penggunaan air dan pupuk menjadi lebih hemat. Pemanfaatan selanjutnya adalah rekayasa genetika. Rekayasa genetika usaha untuk memanipulasi sifat genetik makhluk hidup untuk menghasilkan makhluk hidup yang memiliki sifat yang diinginkan. Rekayasa genetika dapat dilakukan dengan menambahkan, mengurangi, atau menggabungkan dua materi genetik yang berasal dari dua organisme yang berbeda. Hasil penggabungan dua materi genetik disebut dengan DNA rekombinasi. Organisme hasil dari rekayasa genetika disebut dengan organisme transgenik. Di bidang pertanian telah banyak dilakukan rekayasa genetika untuk menghasilkan tanaman unggul yang dapat meningkatkan produktivitas dan ketahanan pangan. Misalnya, tanaman kapas yang resisten terhadap herbisida, tanaman pepaya yang tahan terhadap serangan virus, beras golden rice yang kaya akan beta-karotin, beras yang kaya zat besi, kemudian ada tebu transgenik, dan masih banyak lagi hasil rekayasa genetika di bidang pertanian. Selanjutnya, bioteknologi di bidang pertanian. Yang pertama, hibridisasi. Hibridisasi merupakan perkawinan antara dua individu hewan yang mempunyai dua sifat beda.
tetapi masih dalam satu spesies. Melalui hibridisasi, seorang ahli pemulia hewan dapat menghasilkan hewan yang memiliki sifat-sifat unggul. Misalnya, sapi Santa Gertrudis, sapi Brangus, domba Marino, dan ayam Redmond merupakan contoh hewan yang dihasilkan melalui hibridisasi. Pemanfaatan bioteknologi di bidang peternakan selanjutnya adalah rekayasa genetika. Contohnya adalah sebagai berikut. Sapi perah disuntik dengan hormon pertumbuhan sapi bovine growth hormone yang dibuat menggunakan bakteri Escherichia coli untuk meningkatkan produksi susu dan meningkatkan bobot hasil ternak. Ikan salmon diberi gen hormon pertumbuhan dari spesies ikan lain sehingga hanya dalam jangka waktu setahun pertumbuhannya dapat mencapai ukuran yang biasanya membutuhkan waktu 2-3 tahun. Pemanfaatan bioteknologi di bidang peternakan selanjutnya yaitu inseminasi buatan. Inseminasi buatan merupakan proses pembuahan dengan bantuan manusia. Sperma dari hewan jantan unggul ditampung di dalam cawan baterai. Sperma tersebut kemudian dimasukkan ke dalam alat inseminasi buatan. Setelah itu, alat inseminasi buatan dimasukkan ke rahim hewan betina dan sperma disuntikkan secara perlahan-lahan. Inseminasi buatan memiliki beberapa keunggulan, yaitu sperma dari hewan pejantan unggul dapat disimpan, sperma dari satu pejantan dapat membuahi banyak hewan betina, dan meningkatkan angka kelahiran dengan cepat.